dibawakan oleh ilmu teknologi. Kita melihat dalam negara kita ini sebagai superpower dalam manusia-manusia yang menguasai teknologi tertinggi daripada manusia kita. Power yang tertinggi, dahsyat sekali, atom itu saat sekarang ini akan kita gali. Atom dan telur dan sir paling berbahaya manusia yang selama ini terpendam dalam teknologi Al-Quran. Uraiannya ada paralel. Al-Islam ilmiah. Ini kita keluarkan ilmiah daripada teknologi Al-Quran, dikonfirmasikan dengan firman-firman ilahi, diparalelkan dengan hukum dalam alam semesta yang juga merupakan firman. Sektor kepala kita dari IAIN ini mencetuskan bahwa ada 3 jenis firman ilahi. Wajib firman mulut. Ada 3 firman Allah yang dinamakan ayat-ayat Allah. Ayatullah fil kitab yang tertulis di dalam Al-Quran ini. Ayatullah fil afaq, yaitu di alam semesta ini, adalah sebagai tanda wujudnya Allah, sebagai tanda sifat-sifat Allah, keberadaan Allah. Ayatullah fi nafsil insan, tanda Allah di dalam diri manusia itu sendiri. Kita dengar dari firman Tuhan Al-Fatih tertulis dalam alam semesta. Ini ayatnya biasa kasih dari penulis Al-Quran. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Aku tuliskan ayat-ayat aku di langit dan di bumi, mereka berlalu di atasnya, tidak pernah mau melihatnya. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Allah, firman Tuhan tertulis dalam alam semesta, kemudian firman Tuhan dalam diri pribadi nanti, namanya hadis kursi. Nah, ini nanti ketiga-tiganya akan kita konfirmasikan. Biasanya kita uraikan, kita ilmiahkan untuk menerangkannya ayat Al-Quran tadi. Sekarang firman-firman Tuhan, hukum-hukum dalam alam semesta, kita konfirmasikan dengan firman tadi. Jadi nanti saling dukung-mendukung. Dari situ baru kita lihat Al-Islam ilmi ma'aman. Jadi baru yang dilihat dari sini selama ini, Islam belum mampu mengeluarkan powernya. Karena Islam selama ini selalu dianggap dogmatik. Islam mestinya ilmiah. Begitu dahsyatnya Rasulullah SAW. Orang Mu'tahuruf 1413 tahun yang melampau mencetuskan bahwa Islam adalah sangat ilmiah dan tidak ada perbedaan. Juga dalam segala hal, juga dalam ilmu teknologi, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ilmu teknologi, mengandung power yang sampai sekarang belum dapat mereka. Alhamdulillah, bersamaan dengan isu yang mungkin dalam muslim Indonesia, kita uraikan ini masalah Indonesia. Mudah-mudahan ini nanti menunjukkan kita dan akan menyambut ke seluruh sudut sampai yang kelihatan itu. Bagaimana cara dan teknis melaksanakan salat khusus, dan salat khusus inilah satu-satunya yang membawa kita kemenangan dunia dan akhirat. Terima kasih. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dalam minum satu menambah orang yang mendirikan salat khusus dalam ibadah, yang khusus dalam ibadah. Kita selalu mendengar seminar dalam Islam tentang tarikh-tarikhnya, kemuliaan-kemuliaannya, hukum-hukumnya, tapi belum pernah melaksanakan seminar diskusi yang mendalam bagaimana cara teknis
supaya saya itu khusyuk. Betul tidak? Ini memang sulit sekali karena yang menyangkut ilmu teknologi dalam Al-Quran, yang menyangkut kemenangan dalam perang yang maha hebat terhadap iblis yang bergelombang di mana-mana di manusia. Iblis itu bukan sangat tinggi ilmiahnya, luas sekali, berjuta-juta tahun umurnya. Kita barangkali bukan yang kemarin baru lahir bagi bocah insan. Dia sudah bertahun-tahun namanya, dan dia adalah mantan mereka pertama pada zaman bahwa yang pandai naik surga dan Allah dari tidur pasar malam di surga, itulah yang maha dahsyat. Dia pandai naik surga kita belum, apa nggak selalu ditokohinya di dalam kecil. Bagaimana senjatanya untuk dia? Kalau dia hilang, otomatis berdiri salah satu sini. Ini belum pernah dikupas di seluruh dunia Islam, belum pernah dihindarkan. Di sini kita akan sekaligus masuk tindakan, dan bukan itu saja merealisasi tiap kata penonton. Satu contoh saja, Alhamdulillah Nasyaitonirrajim. Semua orang tahu artinya. Berjumpa pada Tuhan sehingga hancurlah setan itu. Ini ceritanya, apa pernah dicoba? Coba jadi diterima antara Alhamdulillah kita. Siapa lagi? Dia tidak cerita lagi. Ayo. Nanti coba. Seorang calon dokter gigi harus mencabut gigi 100 gigi, baru dia masuk ke depan untuk jadi calon dokter gigi. Jadi kalau pasiennya gagal gimana? Dia cari kampung, jumpai orang yang ngomong pipinya. Bu, Pak, nampaknya bapak atau ibu saya gigi. Mari saya pati. Uang tak ada duit, nggak usah bayar. Nggak ada terang, mau saya gonceng. Untuk uji coba mencabut giginya itu. Jadi sekarang kita punya senjata Alhamdulillah teknologi. Ayo uji coba. Kalau jin yang ada, cari jin ini Pak. Ayo, berani uji coba atau tidak? Tunggu dulu. Kalau datang pada saya, maaf. Bapak asalnya saya mau uji coba. Saya bilang dulu, apakah punya senjata? Saya lepaskan itu saja. Kalau zaman dulu kata ulama itu, bagus. Ingat lagi Tuhan ya. Caranya ini gimana? Belum dicoba senjata itu bikin saja lagi lakukan. Pak, soalnya kita mau tunjukkan mau berburu, itu saya tanya, punya senjata apa? Kalau lebih belum cukup. Kenapa depan yang hebat, itu dilatih. Oh belum, jangan lagi dulu, kita mumpamol. Ini juga, apa saya jangan, Alhamdulillah. Kenapa belum nombor pakai? Apa kalau sudah cukup kuat, yang hanya satu. Allah Subhanahu dan namanya la ilaha illallah. Dia adalah aku. Apa kerana kau saya ditunjuk di mana cara menyebutnya sehingga ini hadir? Belum lagi dulu. Dipersiapkan dulu. Kalau tidak ada cepat, jadi ini harus ada metodologi. Segala tenaga-tenaga yang tersimpan tersembunyi di dalam alam semesta, berupa elektronika, berupa ini semua sekali sudah tahu itu. Tidak mau datang sendiri ke pintu rumah kita. Itu harus turun dengan ilmu teknologi melalui metodologinya, tidak? Jadi ini seperti itu. Kedahsyatan kekuatan dalam Al-Quran ini yang tersimpan tersembunyi harus sudah mampu diturun dengan metodologinya yang berasal dari Al-Quran itu sendiri. So, bahagia di sini mengalir kekuatan dari para alam fisika dengan metodologinya, awalnya di sini juga akan mengalir kekuatan Al-Quran ini. Sudah jelas yang maha
kuat hanya satu, yaitu Allah SWT. Bagaimana caranya? Kalau cara Rasulullah kita tanya, bagaimana caranya mendoakannya supaya kita berkenan? Secara teknologis, bagaimana metodologinya supaya otomatis sesuai dengan hukum nilai sendiri mengalir power kepada Allah. Allah SWT itu maha berhukum, maha ilmiah. Islam itu sangat ilmiah, meminta agar hamba-hambanya umat Rasulullah juga harus ilmiah supaya mengerti cerita dari Allah SWT. Maka itu Islam ini. Coba kita lihat suatu hadis yang masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak memberi mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang berserta dengan nama Allah. Itu harusnya dihancurkan mudarat. Maha lahir. Tentu kita mesti bertanya orang yang barangkali ini, apa hadis Rasulullah itu tidak berlaku bagi mereka? Ini siapa salah? Sudah pasti umat yang salah. Kenapa salahnya? Tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya, tidak sesuai dengan peraturan yang dimilikinya. Tidak tentu Allah Maha. Mereka mendoa, menangis, mendoa dengan air mata darah, bantuan dari Tuhan. Kenapa? Doa mereka tanpa rukun dan syarat, tidak menembus kepada dimensi yang setinggi-tingginya, dan Tuhan menunggu mereka menjulur dunia. Mereka menunggu supaya Tuhan menurunkan dunia. Tuhan menunggu supaya mereka menjulur dunia dengan rukun dan syaratnya. Jadi sama-sama menunggu. Apa hasilnya? Tentu nol. Jadi harus kita pelajari. Orang tua ketika Tuhan juga mengatakan banyak Tuhan itu lebih hampir daripada orang kita. Orang ini dalam badan tak? Ini lebih hampir lagi. Sekarang coba bagaimana pelaksanaannya. Kita ambil firman Al-Hakim. Kalau ini sender, ini receiver, harus sama-sama gelombangnya. Coba kita di sana dulu tempoh hari beberapa bulan yang lewat, melihat langsung sendiri di televisi kita di rumah kita, apakah di Malang, apakah di Medan, apakah di Semarang, apakah di Surabaya, apakah di televisi, sebenarnya kita akan bisa langsung dan melihat Olimpiade dunia di Bosnia. Jam 6 hari Sabtu. Semua standby. Pada jam yang tertentu, apakah kita penyiar dari Jakarta, atau dari Medan juga, kami gabungkan gelombang kami dengan gelombang televisi Jakarta. Sudah satu gelombangnya? Jakarta menggabungkan dirinya dengan Palapa. Sudah satu gelombangnya? Palapa menggabungkan dirinya dengan Palapa Spanyol. Sudah satu menggabungkan dirinya dengan stasiun Barcelona. Sudah satu semua? Kita lihat ini segala ini di rumah kita sendiri, seolah-olah hubungan kita langsung, memang langsung secara teknologis, langsung secara alam, tidak sampai. Kita kepada Allah SWT. Berapa gelombang kita? Berapa gelombang kita? Tuhan di sini, nah ini saya istri 100, ada hubungan? Saya dekatkan, ada hubungan? Saya masukkan, saya satukan, ada hubungan? Walaupun di sini kalau gelombang ada hubungan. Di sini sebenarnya itu siapa yang hubungan?
gelombang sama manusia mana. Kita baru gelombangnya tidak terjadi. The prevention will never be the same. Kita baru gelombang ini. Kalau ada hubungan sama gelombangnya, aman kemana? Cari itu channel prevensi. Tentu mana tak terhindar, mana tidak. Cari sana, lihat Al-Quran dia menurun malam ini, ya ilahi lindungi. Nur ilahi Muhammad yang berdampingi, berikan kepada orang yang aku kasihi. Siapa yang kasihimu? Tentu paling utama Rasulullah. Pantas, dia seorang utusan. Masa tidak ada hubungan antara yang mengutus dengan yang diutus. Dan ini kan rahasia apa ini? Tersimpan, terfokus dalam diri Rasulullah. Kesalahan kita. Jangan kemana-mana. Kalau orang saya sakti, saya ada channel intervensi daripada Tuhan. Ditanya teman-teman. Kalau tidak bisa berbantu, jangan percaya. Bagaimana saksi yang sampai langit? Jangan mengatakan nanti seseorang di dalamnya ada iblis. Saya pengen naik ke surganya. Mana orang percaya kepada Rasulullah? Tiada. Tolak. Dari mana saja pun. Kemudian kita ketemu sama Abu Bakar Siddiq. Bukan Rasul. Apakah bukan Rasul? Ya Rasul, kemana pergi? Tempat yang rahasia sekarang nampak bersatu. Apa Rasulullah ini jangan. Rohnya nomor satu, roh satu tidak ada marah. Jangan jalan Tuhan, jangan disembah habis. Kita jangan. Ini ada di sini. Terima kasih. Duduk dengan berkamu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ruha la talaqqa ruha rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Bukhari. Jadi kita kembali masukkan kepada yang teknologi. Kalau ingat dari namo, dari mana dimarahinya? Dari fullnya.